Shalom, saudara, dimanapun saudara berada pada saat ini, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 90. Namun sebelumnya, saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan, terangi hati dan pikiran kami ketika kami mau merenungkan kebenaran firman. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai, sehingga firman ini menghidupkan dan menguatkan dan memampukan setiap kami. Kami bersyukur. Dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan perenungan firman. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 90. Saya akan bacakan kepada kita. Saya tidak akan membacakan semuanya, beberapa teks yang kita bisa baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12 dan kemudian nanti pada ayat yang ke-17. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun, sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu, kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu, kami menghabiskan tahun-tahun seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu, dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat yang ke-17, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Nah, saudara, Mazmur 90 ini saya pikir menjadi Mazmur yang merupakan refleksi yang sangat dalam daripada seorang Musa. Kalau kemudian kita rujuk dia sebagai tulisan atau perenungan daripada Musa atau doa Musa yang umumnya dikenal oleh banyak orang Kristen. Nah, saudara, bagian ini pula seringkali dikhotbahkan, apalagi dalam masa-masa duka. Ya, ada orang yang berduka, lalu teks ini diambil ayat yang ke-12, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 untuk mengingatkan kembali bahwa memang kehidupan kita ini sangat singkat sekali. Ya, menggunakan gambaran bunga yang berkembang, ya, pagi mekar, sore sudah lisut. Lalu kemudian usia itu 70 tahun, ya kalau kuat 80, ya selebihnya itu adalah penderitaan. Lalu kemudian kata kunci di sana itu adalah ayat yang ke-12, ya. Ajarlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, saudara, seringkali teks itu dikhotbahkan begitu saja atau direnungkan begitu saja dan dilepaskan dari keseluruhan konteks daripada Mazmur 90 ini. Nah, saudara, Mazmur 90 ini sangat kuat sekali sebetulnya kalau kita merenungkan. Jadi kita berkata, misalnya kita rekan-rekan hamba Tuhan, kita akan berkata bahwa mari ajarlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami. Hanya sekedar begitu kita lepaskan dia pada ada alasan yang sangat kuat sekali. Kenapa Musa itu berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami. Nah, istilah lainnya itu sebetulnya menomorkan, ya, menomorkan hari-hari itu. Nah, saudara, saya mengajak kita untuk melihat dulu, ya, gambaran yang digunakan di dalam Mazmur 90 ini.
Nah, saudara, Mazmur 90 ini sebetulnya dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang kedua. Itu bicara tentang apa? Saudara, itu bicara tentang kemuliaan Allah. Itu bicara tentang kekekalan daripada Allah. Ya, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Nah, saudara, Musa memulai sebuah pernyataan, deklarasi tentang apa? Tentang siapa Allah yang ia sembah. Dan tegas di sana dikatakan Allah yang Musa sembah, yang dijadikan sebagai tempat perteduhan daripada Musa itu adalah Allah yang kekal selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya, apalagi disebutkan di sana, saudara, sebelum gunung-gunung, ya, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi diperanakan. Saudara, tampaknya Musa itu mengingat kemudian proses penciptaan. Ya, proses penciptaan bahwa Allah yang menjadikan, dan semuanya itu sejak dahulu kala memang Allah sudah ada. Dia tidak disebabkan. Ya, dia ada pada dirinya sendiri dan dia kekal. Maka di dalam kekekalan itu, saudara, sebagai Allah yang kekal, yang tahu segalanya, Musa meneduhkan hidupnya. Itu sebabnya dia katakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Ketika kemudian seseorang sebetulnya mengatakan bahwa Tuhan, Engkau adalah tempat perteduhan kami, itu dia punya alasan. Kenapa seseorang itu dijadikan sebagai tempat perteduhan? Dan itulah alasan Musa bahwa Tuhan itu kekal. Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan itu ada dan terus ada. Tidak ada satu proses, satu kesulitan di dalam kehidupan kita ini, saudara, di mana Tuhan tidak memperhatikannya. Seolah-olah ada duka misalnya, ada air mata yang kita lalui dan itu luput dari mata Tuhan. Saudara, tidak. Oleh karena apa? Tuhan itu ada dari kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah, saudara, lalu kemudian itu dilanjutkan. Ya, ketika kemudian Musa menyadari akan keberadaan Allah, dia mendeklarasikan, memproklamasikan siapa Allah, maka ia melihat dirinya. Nah, saudara, ini luar biasa. Orang yang mengenal Allah itu, orang yang mengasihi Allah, orang yang betul-betul memiliki relasi yang intim dengan Allah, semakin ia melihat keajaiban kasih karunia, semakin ia mengenal Allahnya itu, saudara, dia semakin turun ke bawah. Dia membandingkan dirinya dengan Allah yang kekal, dan Allah itu kekal sementara dia sangat kecil. Saudara, di dalam ayat yang ketiga dikatakan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Saudara, Musa ketika ia melihat Allah yang kekal itu, yang dulu ada, sekarang ada, sampai selama-lamanya dia ada, dia melihat dirinya. Semakin ia melihat Allah, semakin ia, oh Tuhan, aku ini debu, aku ini bukan siapa-siapa. Saudara, ada begitu banyak orang sekarang yang mengaku dirinya itu mengenal Allah. Tetapi yang terjadi apa? Saudara, seolah-olah kalau bukan dia yang berdoa misalnya untuk orang-orang tertentu, orang sakit, sepertinya Allah tidak akan mendengarkan. Kalau dia tidak berdoa, sehingga kemudian orang-orang itu datang, dia harus berdoa. Kalau tidak, doa tidak dikabulkan. Dan itu itu dinikmati, saudara. Ini bahaya, ya. Firman Tuhan berkata, pengajaran ini bentuknya doa, saudara. Berarti ini sangat serius, sakral. Doa itu sakral. Ya, doa itu bukan aktualisasi diri, tetapi doa itu adalah ketundukan kepada Allah. Doa itu adalah manifestasi ketidakberdayaan, kebergantungan manusia kepada Allah. Nah, jadi semakin ia mengenal Allah, semakin ia merasa dirinya inferior di hadapan Allah, semakin rendah, semakin kecil.
di hadapan Allah. Sehingga ia semakin bergantung kepada kekekalan, kepada kekuatan Allah. Nah, saudara, lalu kemudian dikembangkan oleh Musa tentang bagaimana manusia itu. Ya, di sana dikatakan bahwa waktu daripada hidup manusia itu bila dibandingkan dengan Allah itu jauh sekali. Ya, 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Saudara, manusia itu berada bagian kecil dari monster waktu. Manusia itu bagian yang sangat kecil dari monster waktu di hadapan Allah. 1000 tahun itu sama dengan hari kemarin bagi Allah. Begitu kekalnya Allah, begitu besarnya Allah. Ya, semakin Musa itu melihat dirinya, dia debu. Lalu kemudian ayat yang kelima, bagaimana ringkihnya hidup itu. Bagaimana rapuhnya hidup manusia itu yang telah jatuh di dalam dosa, saudara. Bahwa manusia itu seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Saudara, bayangkan kesingkatnya hidup itu. Sangat-sangat singkat sekali. Saya pikir ada beberapa isu yang viral di media sosial tentang kematian orang-orang yang barangkali kita kenal, tapi dalam waktu yang sangat singkat sekali. Ya, singkat sekali. Ada yang baru saja kita ngobrol, tidak lama kemudian, 1 jam kemudian diberitakan meninggal dunia atau apapun. Saudara, ini menunjukkan betapa ringkihnya kehidupan itu. Nah, saudara, pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 sebetulnya, di sana dimunculkan satu karakter ya yang sangat serius daripada Allah, yang barangkali ini terluputkan dari mata setiap kita, saudara, ketika kita membaca ini. Ayat yang ke-7 jelas sekali dia katakan, sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Saudara, terkejut dalam bagian ini bukan terkejut apa itu ya, tapi terkejut dalam bagian ini, saudara, ada ketakutan. Istilah yang lebih tepat kalau diterjemahkan sebetulnya terkejut, kami ketakutan. Kenapa, saudara? Kenapa kemudian Musa berkata seperti itu kepada Tuhan, bahwa kehangatan amarahmu itu kami terkejut. Saudara, ini terkait dengan lisutnya hidup manusia dan kekalnya Allah. Ya, lisutnya hidup manusia. Ketika kemudian ada kemarahan daripada Allah, ketika ada murka daripada Allah, maka manusia itu ketakutan dia. Ini menunjukkan apa, saudara? Ini menunjukkan perbedaan yang sangat-sangat signifikan dan fundamental antara Allah dan manusia. Jadi pada akhirnya sebetulnya ketika kemudian kita membaca ini, orang itu tidak bisa menonjolkan dirinya, tidak bisa kemudian berpikir bahwa Allah itu terlalu kecil, nggak bisa. Catatan Alkitab dan tegas dikatakan, manusia itu ringkih, dan ketika ia berhadapan dengan kemurkaan, kemarahan daripada Allah itu, manusia itu tidak ada apa-apanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kemudian teks ini dirujuk sebagai tulisan daripada Musa, maka pengajaran tentang kemurkaan ini syarat kita temukan di dalam kitab Ulangan. Yang mana kitab Ulangan itu ditulis oleh Musa. Saudara, pengajaran tentang Allah yang murka itu sangat serius. Mungkin sekarang orang itu melihat bahwa Allah itu sudah tidak ada lagi murkanya. Saudara, Allah konsisten dengan sifatnya. Ya, jangan sampai kita berpikir bahwa Allah itu hanya penuh kasih, dia tidak punya murka. Saudara, tidak. Galatia pasal yang ke-6 itu jelas dikatakan, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Siapa menabur dalam daging akan menuai kebinasaan, dan siapa menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Jadi Allah tidak berubah. Di dalam PB
Di dalam PL tidak berubah. Allah itu ada murkanya, saudara. Jadi pertimbangkan hal itu. Nah, maka itu sebabnya, saudara, kemudian ketika kita membaca pasal yang ke-10, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 tentang umur manusia itu bukan berarti sebetulnya bahwa usia manusia itu 70. Ya, 80, lebih dari 80 itu kayaknya bukan manusia. Enggak, bukan itu pengertiannya. Tetapi karena keringkihan daripada manusia itu memang usianya begitu. Ringkih, rapuh. Sementara Allah, ingat tadi saudara, dia membandingkan siapa Allah dan siapa manusia. Itu dalam konteks yang seperti itu. Ya, bahwa Allah itu kekal, Allah itu juga murka, Allah itu besar, sementara manusia itu debu dan tidak berdaya, bahkan mungkin dia berkembang pada pagi hari, tetapi sore hari dia akan lisu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam konteks pemahaman, pengenalan Allah yang seperti itu, Allah yang kekal dan Allah yang murka juga, maka ayat yang ke-12 itu dimohonkan oleh Musa. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, mengenal Allah yang kekal, mengenal Allah yang murka, punya keadilan, mampu juga memiliki kemarahan. Saudara, ini permohonan daripada Musa. Kiranya ia dimampukan oleh Tuhan untuk menomorkan hari-harinya itu. Untuk menghitung hari-harinya itu. Supaya apa? Supaya bijaksana. Apa maksudnya bijaksana di dalam bagian ini? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana, hati yang tunduk, hati yang semakin mengenal Allah, semakin mencintai Allah, semakin mengikuti jalan-jalan daripada Allah. Itu yang dimaksudkan hati yang bijaksana, saudara. Nah, sehingga kemudian kita bisa menata hidup itu, saudara. Kita bisa menata hidup itu. Dan semua ini, saudara, ya, semua ini hanya dimungkinkan oleh kasih karunia daripada Tuhan. Keadaan hati yang bijaksana itu hanya dimungkinkan oleh kasih karunia daripada Tuhan. Saudara, mari memperhatikan rentetan atau kedalaman Musa di dalam bagian ini. Bahwa ia tidak meminta hati yang bijaksana itu hanya sekedar untuk mempertahankan nilai moralnya yang baik. Musa tidak hanya meminta hikmat dan bijaksana daripada Tuhan untuk bisa bijaksana menghitung hari-harinya, untuk mempertahankan statusnya sebagai seorang manusia yang paling lemah lembut di dalam dunia ini. Bukan. Tetapi dia menata hatinya karena ada kemurkaan Allah. Dan Allah itu kekal. Setiap apa yang diperbuat oleh manusia itu dipertanggungjawabkan secara serius di hadapan Allah. Kita lihat tadi, saudara, di dalam ayat yang ke-5, ke-7, ke-8, ya. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Jadi sehebat apapun manusia itu membungkus dosa, membungkus kesalahan, ketika ia berhadapan dengan Allah, maka Allah membawa. Allah tahu dosa itu. Allah tahu. Saudara membentengi diri dengan kemunafikan, tampak baik, tampak rohani, tampak mencintai Allah. Tetapi Allah itu tidak dosa itu tidak tersembunyi di hadapan Allah. Ia tahu, saudara. Ia tahu. Ia mengenal diri kita ini lebih seperti apa yang kita kenal diri kita. Mungkin juga kadang-kadang kita nggak kenal diri kita bahkan. Tapi Allah tahu. Maka di dalam konteks dan konsep yang seperti itu, maka Musa berdoa, Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Mampukan kami untuk menomorkan hari-hari kami.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu refleksi yang sangat kuat kepada kita pada hari ini ketika kemudian kita membaca bagian ini. Nah, saudara meminta hati yang bijaksana itu oleh karena apa? Supaya tidak ingin dicela. Saudara, kita meminta hati yang bijaksana itu supaya kita dipandang baik semata. Saudara, kita meminta supaya kita diberikan kekuatan itu untuk menata hidup lebih baik oleh karena kita punya status sebagai orang Kristen semata, atau memang kita sedang mempertanggungjawabkan sebuah kehidupan di hadapan Allah, kehidupan yang hanya hidup dan dimungkinkan oleh kasih karunia daripada Allah. Saudara, bagian ini kemudian ditutup di dalam ayat yang ke-16. 17. Ayat yang ke-17 itu kembali memanggil Tuhan. Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami, atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Saudara, di ayat yang pertama tadi, di ayat yang pertama, Musa itu mendeklarasikan siapa Allah. Bahwa Allah itu adalah tempat perteduhan dan dia kekal. Lalu kemudian di tengah itu dia bahas tentang Allah itu ada kemurkaannya, saudara. Dan pada ayat yang ke-17 itu, saudara, dia memunculkan kembali karakter Allah di sana. Yaitu penuh kemurahan hati. Penuh kemurahan hati. Saudara, ini artinya apa? Kita harus melihat Allah itu bukan hanya satu sisi. Kita melihat Allah bukan hanya karena kemurkaannya. Tapi kita melihat Allah dari kekekalan. Dan juga dari kemurkaannya. Dan juga di dalam kemurahan. Jadi saudara, doa daripada Musa itu dikunci dia. Oleh apa? Dikunci oleh kemurahan daripada Tuhan. Tidak ada manusia di dalam dunia ini yang mampu menata hidupnya sedemikian bijak kalau tidak dimungkinkan oleh anugerah daripada Tuhan. Sekali lagi saudara, tidak ada satupun manusia di dalam dunia ini yang mampu menata hatinya, mendapatkan hati yang bijaksana kalau ia tidak dimampukan atau dimungkinkan oleh kasih karunia daripada Tuhan. Saudara, sebagai orang Kristen, tidak mungkin menjaga moral hanya karena orang Kristen semata. Tidak mungkin. Oleh karena apa? Untuk apa menjadi seorang Kristen? Kalau begitu modelnya, kalau begitu spiritnya. Sebagai orang Kristen, untuk memiliki hati yang bijaksana, saudara, maka kita bergantung total kepada kemurahan daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus pun seringkali mengingatkan para pendengar pada waktu itu untuk kemudian menata hati, menata hidup, menggunakan segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan dalam hidup ini sebagai persiapan kepada Tuhan. Memiliki hati yang bijaksana. Saya pikir kita ingat ya perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Saudara, setiap kita ini hidup di hadapan Allah. Mereka yang hidup di hadapan manusia adalah manusia yang paling rendah sebetulnya. Mereka yang menyenangkan manusia, hidup hanya untuk menyenangkan manusia, adalah memiliki nilai hidup yang sangat rendah. Oleh karena apa? Hidup kita itu, saudara, hidup di hadapan Allah. Dan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus memanggil kita juga untuk mempersiapkan memiliki hati yang bijaksana. Nah, saudara, kiranya hal ini bisa mempersiapkan setiap kita, menolong setiap kita untuk memahami Mazmur 90 ini. Ada kemurkaan Allah dan ada kekekalan daripada Allah, dan juga Allah itu penuh kemurahan yang menopang, memelihara, dan menjamin setiap kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan saudara dimanapun Anda berada, dan Tuhan yang memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami bisa
merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami untuk kami bisa mempersiapkan diri, menata hidup kami menjadi kehidupan yang lebih baik dan lebih bijaksana untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Amin.